Para konfratres MSC Provinsi Indonesia yang kami kasihi, dimanapun Anda berada. Saya hendak mengawali sapaan saya dengan ucapan selamat hari ulang tahun ke-166 kelahiran Tarekat MSC. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah melindungi dan menyelenggarakan hidup dan karya perutusan tarekat kita, mulai dari sejak berdirinya hingga pada hari ini. Kita mengucap terima kasih kepada Maria Bunda Hati Kudus yang adalah pelindung dan pembimbing kita kepada hati kudus Yesus Putranya. Kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Santo Yosef, pelindung para pencinta hati kudus Yesus, dan kepada hamba Allah Yules Chevalier yang telah mendirikan, melindungi, mendoakan, dan membimbing tarekat kita hingga saat ini. Kita sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih yang melimpah untuk para konfrater perintis kita yang telah hidup dan bekerja dengan sekuat tenaga, mengabdikan seluruh pikiran, perasaan, hati, dan kehendaknya untuk kebaikan dan pertumbuh kembangan tarekat kita di masa lalu. Kita pantas mengucapkan terima kasih untuk para konfrater kita dan mengucapkan terima kasih satu kepada yang lain atas kerelaan dan kesetiaan untuk hidup dan bekerja dengan baik melalui pelayanan pastoral teritorial parokial, pastoral kategorial, dan pastoral administratif. Hidup dan bentuk pelayanan apapun yang diembankan oleh tarekat kepada kita saat ini, misi kita akan selalu satu dan sama, yaitu semoga hati kudus Yesus dikenal dan dikasihi di seluruh dunia. Kita merayakan hari ulang tahun tarekat kita tahun ini dalam situasi pandemik COVID-19 yang sudah menelan begitu banyak korban. Banyak saudara dan saudari kita, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, meregang nyawa karena COVID-19. Relasi-relasi sosial kemasyarakatan kita yang sebelumnya terjadi secara tatap muka, kini tergantikan dengan perjumpaan-perjumpaan secara daring dalam waktu yang singkat. Perekonomian kita menjadi lumpuh dan mendapat cobaan yang sangat berat. Kegiatan iman keagamaan di banyak tempat masih dilaksanakan secara daring, tergantung pada situasi dan kondisi setempat. Pada awal masa pandemik, kita mengalami situasi lockdown hampir di semua tempat sebagai usaha untuk mengakhiri penyebaran COVID-19. Kini kita menghadapi situasi new normal dengan rupa-rupa syarat yang membatasi gerakan kita sebagai usaha untuk mengakhiri penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak agenda yang tertunda, bahkan tidak terlaksana. Rencana-rencana kegiatan, kunjungan-kunjungan, dan pertemuan-pertemuan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, banyak yang tertunda dan bila mendesak, maka dibuat secara daring. Jadwal-jadwal kunjungan ke daerah-daerah dan rumah-rumah bina dibatasi untuk agenda-agenda dan persoalan-persoalan yang penting dan mendesak. Dari beberapa kunjungan yang sempat kami buat selama masa pandemi ini di rumah-rumah bina, aspiran, postulat, novisiat,
skolastikat, dan di daerah-daerah Manado, Papua, dan Pontianak ada beberapa hal yang pantas kami catat untuk kita syukuri bersama dan kita perhatikan bersama. Pertama, kita pantas berterima kasih untuk para konfrater kita yang hidup dan bekerja baik di rumah-rumah bina, di karya-karya kategorial milik tarekat dan keuskupan, maupun di karya-karya teritorial parokial. Mereka semua adalah para pejuang yang ada di garis depan. Mereka telah mengalami secara konkret kondisi dan situasi medan. Mereka mengalami suka dan duka, kesulitan dan tantangan, jatuh dan bangun dalam hidup dan karya pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dalam pelbagai ragam pengalaman yang mereka lalui, mereka masih tetap rela dan setia menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Kedua, kehidupan bersama atau kehidupan berkomunitas. Semangat yang menjiwai hidup dan karya perutusan kita adalah hidup bersama atau hidup berkomunitas. Jules Chevalier mengingatkan kita untuk memperhatikan dan memperjuangkan hidup bersama, karena ini adalah dimensi yang tidak mudah, bahkan tampak sulit. Sejalan dengan hidup berkomunitas adalah kerjasama atau kerja tim. Kita harus mengakui bahwa dimensi yang seharusnya menjadi keunggulan kita, tidak jarang justru menjadi titik terlemah kita. Kita menemukan ada komunitas-komunitas yang hidup dan bekerja bersama secara baik dan harmonis. Mereka membentuk satu tim pastoral yang sangat baik. Tetapi kita juga menemukan ada komunitas-komunitas yang tidak mampu hidup dan bekerja bersama sebagai satu tim pastoral yang baik. Hasilnya adalah pelayanan kurang berjalan dengan baik. Umat terpecah belah dan menjadi korban. Pertanyaannya adalah, apakah karena kita adalah komunitas pria dengan ego yang masih kuat? Apakah kita hidup dan bekerja dengan banyak ambisi dan agenda pribadi? Untuk membantu kita berkembang dalam dimensi ini, kita perlu menata dan menyepakati bersama jadwal-jadwal kita bersama sebagai komunitas, seperti doa dan misa bersama, makan dan kerjasama, rekreasi dan outing bersama. Ketiga, karya-karya kategorial dan proyek-proyek. Kita pantas mengakui bahwa karya-karya kategorial yang menjadi karya provinsi hingga saat ini lahir dari karisma pribadi anggota dan keprihatinan komunitas di daerah-daerah tertentu. Ada banyak karya yang sudah jalan dengan baik, tetapi ada juga yang masih berjuang lewat jatuh dan bangun. Prinsip yang mesti kita ingat dan tanamkan dalam diri kita adalah prinsip yang menjiwai pater pendiri kita. Jules Chevalier prihatin terhadap manusia yang menjadi korban dari penyakit-penyakit zaman. Manusia menjadi titik tuju dari setiap karya kategorial atau titik tuju dari proyek-proyek kita dan bukan uang. Chevalier mengatakan, orang-orang miskin adalah sahabat-sahabat istimewa dari hati kudus Yesus.
Bila titik tuju kita adalah orang-orang miskin dan sederhana, maka kesulitan akan menjadi jalan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Keempat adalah kehadiran kita. Sebagai misionaris Hati Kudus Yesus, kita diutus untuk umat dan hadir untuk umat. Kehadiran kita untuk umat dan di tengah-tengah umat lewat kunjungan-kunjungan stasi dan keluarga memberikan pesan yang kuat tentang perhatian dan cinta yang kita wartakan. Kehadiran kita untuk umat dan di tengah-tengah umat memberikan pesan yang kuat tentang spiritualitas inkarnasi yang kita hidupi. Karena itu, semoga hati kita para misionaris Hati Kudus Yesus tidak menjadi tawar oleh tantangan dan kesulitan yang kita hadapi di wilayah pelayanan kita, sehingga menghambat kehadiran kita untuk umat dan di tengah umat. Akhirnya, semoga perayaan hari ulang tahun ke-166 kelahiran tarekat kita ini menjadi kesempatan untuk kita menegaskan kembali komitmen hidup dan pemberian kita bagi umat dan masyarakat yang kita layani. Semoga melalui hidup dan pelayanan kita, Hati Kudus Yesus semakin dikenal dan dikasihi di seluruh dunia. Semoga demikian.